Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Aduh. Kenapa hutan ini sepi sekali? Tapi dilihat-lihat kok kayaknya ada tempat nongkrong asik tuh, ada warung tuh. Tapi kok nggak ada orangnya? Gimana ini ya? Mau belanja di situ tapi nggak ada orangnya. Tapi coba aja lah masuk ke warung. Siapa tahu ada yang bisa dimakan nggak ya? Oke. Aha, ternyata ada bubur ini nganggur. Bubur kacang hijau hangat. Wow. Saya akan memakannya aja. Nggak ada orang kan? Ya, saya makan deh. Enak sekali. Lu sih pakai bikin warung di tengah hutan kayak gini, mana lagi lo? Inovatif cuy. Dari kemarin di kota mulu, kali-kali di hutan ini bagus ini. Pinus-pinus begini, kece. Ya mana tapi nggak bosen. Lu tadi ngasih gua peta lembaran, bukan Google Map. Gimana gua bacanya? Ya adanya di tas gua itu. Lu lagian sok-sok lagi pakai Google Map. Udah pakai itu aja yang gampang. Dulu soalnya gua belajarnya pakai peta manual, nggak kenal Google Map. Bapaknya mau pakai Google Map juga sinyal susah di hutan begini. Lagian lu ntar kita kudu pasang ini pemancar deh. Ya. Gue udah belanja nih yuk buat warung baru kita nih, cabang hutan, ya kan? Nih, lu beli apa aja nih? Juga tadi nih gue titipan lu nih, Indomie lah, apa nih, no. Yang teh lah segala. Nih, gue beli sendok nih gede banget buat makan Indomie. Yaudah, bentar beresin dulu deh ini belanjaan kita. Ya lu dong, tadi aja lu nggak bantuin gue ngangkat lu, gue malah dorong motor lu tadi mau nyungsruk. Iya, maklum motor tua say. Ya udahlah yuk. Yuk, kok ada orang di warung kita yuk? Siapa? Model-modelnya, gue kayak kenal tuh badan-badannya. Kalau lihat dari asik bener lagi makan tuh. Kalau lihat dari jempolnya sih gue familiar nih kayaknya. Sama gue juga nih.
Ada tamu nggak? Ada janji sama siapa nggak gitu hari ini? Ntar gue inget. Walah, Romo Bekti ini mah. Wah, mau. Serius? Wah. Astaga. Romo Bekti. Kamu siapa? Kamu siapa? Hei, halo. Wah, ini ternyata ini domba-domba yang nggak muncul-muncul ini. Sorry, Mo. Maaf ya, Mo ya. Duh, saya udah habis ini. Satu bubur sudah habis ini. Ya, nggak apa-apa, Mo. Kalau mau Aryo. nambah silakan ngambil. Apa? Itu bukan bubur kemarin, yuk. Waduh. Aduh. Tapi sih untung tadi kayak gue sempet angetin dulu sih tuh bubur. Semoga nggak basi. Enak, masih enak kok, masih enak. Masih enak ya Romo ya, masih enak. Puji Tuhan masih enak. Anggap aja penebusan dosa ya, Mo ya. Karena kita Iya, Iya. Mo ya. Iya nih, kemana aja nih kalian kok? Saya tadi sendirian di hutan ini. Ya ampun, Mo. ini tadi si Aryo motornya udah butut, mogok, terus ngasih saya peta lembaran gitu, atlas. Oh, Ya, mana bisa Aduh, banyak. Jadul. Iya, aduh. Adanya Caranya digital, begituan. yo. Ya kan kagak ada sinyal juga lagi, mana bisa. Sama ini Oh, Mo iya. tadi nih si Dita nyuruh-suruh saya juga belanja nih, yang Indomie lah dibeli semuanya. Nah, ayo kita masak Ida. Yaudah ntar pokoknya gampang. Kita Ayo, ngobrol-ngobrol kita masak. dulu. Oh iya, betul ya. Nah, nanti Sambil ngobrol sambil buat masak. Romo ya. Ya, sip. Ayo kita makan. Pokoknya anget-anget nih sore-sore gini kan. Ya, aduh. Oke, mantap. Enak banget nih sambil dengerin ini ya, kita cuap-cuap ya. Heeh. Romo, Aryo, nih mumpung nih. Apa? Kita harus ngasih tahu warungers kalau kita punya cabang baru nih, ya. Oh Oh, iya, benar. di Benar hutan banget. pinus. Kita ajarin nih Romo Bekti caranya apa warungers ya. Ya, Boleh. Boleh, Gimana? boleh. kalau kita bilang warungers, nanti para warungers akan jawab, yuk mampir Yuk, yuk. mampir, Gitu. yuk. Coba Romo gedek-gedek itu latihan dulu. Oke, Coba oke. Romo ya. Oke. Cip, gimana? Warungers. Yuk, mampir yuk, gitu ya. Oh, mantap. Kita tes sekali lagi ya, Mo ya. Kita panggil Siap. nih. Warungers. Yuk, mampir yuk. Waduh, mantap. Udah banyak nih yang pada hari ini pada nonton Godekannya karena dapat ya Romo Bekti ya, yuk. godekannya mantep ini. Abis Iya, kena deh. bubur langsung. Oh, iya. dong. Langsung layu. Apalagi nanti kita suplai Indomie. Makin Nah, mantap. Udah nggak sabar nih saya nih mau makan itu tuh yang anget-anget. Boleh, ntar sambil tak masakin ya, Mo. Ya, ada syaratnya nih supaya bisa makan hangat-hangat bareng kita ya, yuk. Ya. Boleh. Iya, bener. Yuk. Tapi ngomong-ngomong, ngapain Apa? sih? Atau kenapa sih kok narasumber kita hari ini Romo sih? Kan kasihan yuk, dia selalu masuk-masuk ke hutan, jauh-jauh ke warung kita ini kenapa? Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau lu inget ya Kak Dita ya, kemarin kita udah bahas tuh minggu lalu mengenai kebebasan kita mewartakan di media sosial gitu kan ya, narasumber kita yang lalu tuh, kece juga. Nah, kali ini gimana kita juga mau dengerin dari sharing Romo Bekti nih. Romo Bekti juga mewartakan, tapi mewartakannya itu pakai media sosial lagi viral, TikTok Kak Dita. Kemarin gue sempet lihat, kontennya Romo Bekti, waduh mantap banget gitu kan. Gimana Romo Bekti itu mewartakan, kalau bahasa gaulnya gitu kan, hidup di dunia belantara virtual. Waduh, kece kan. Makanya gue invite Romo Bekti ke sini jauh-jauh. Oh, jadi ibaratnya kalau kemarin itu kita diajak untuk merdeka dalam mewartakan. Iya, Ini kita betul. khusus untuk mewartakan, apalagi tantangannya di hutan belantara virtual ya. Waduh, pas Betul banget nih. banget. Sebenarnya Romo Bekti. Iya, Mantap. makanya kayak gitu. Ya udah, gue makanya ajak Romo Bekti nih buat ngobrol-ngobrol. Mo, sambil saya masakin mie, ntar kita ngobrol-ngobrol ya, Mo ya. Nanti Boleh. apa-apa. Tapi Sambil- sebelumnya minum dulu. Oke, Oh, iya. udah. Boleh. Boleh minum. Saya habis makan bubur, terus kita boleh minum dulu sambil santai. Aku mau saya juga habis beli ini es taro tadi di pinggir jalan. Nah, iya. Capek juga. Gimana? Ya, mau kita ya, mau. Nah, kemarin kan sempet lihat tuh saya ya konten Romo gitu di TikTok ya. Meskipun saya tadi punyanya map jadul gitu kan, map kertas, cuma saya juga ngerti nih handphone, TikTok kan saya main juga. Saya lihat nih kok Romo kece banget nih melakukan pewartaan iman gitu kan.
kitab suci, ayat-ayat tapi di media TikTok gitu kan. Boleh nggak sih Mo? Kenapa Romo tuh milihnya TikTok nggak media sosial yang lain gitu, kayak Instagram atau yang lain? Ceritain dong Mo, sambil sharing. Kenapa pilih TikTok? Mm-mm. Karena kalau saya udah scroll TikTok kayaknya 2 jam nggak cukup yo, Dita. Ya. Kayaknya kalau bener nggak? Kalau scroll TikTok tuh bisa tiba-tiba udah jam 1 pagi, jam 2 pagi. Karena ediktif sekali nih, informasinya banyak. Iya, Iya, benar. informasinya banyak dan tentu penggunanya juga pasti ya banyak. Kalau dulu kemarin cuma buat joget-joget doang gitu ya. Kita cari lagu, cari joget-joget di TikTok. Tapi sekarang tuh, udah banyak banget informasi. Bahkan nonton film aja bisa di TikTok kan. Nah itu kenapa saya pilih TikTok? Karena kayaknya menjadi tren sekarang. Coba lihat gosip di infotainment di televisi atau acara-acara di televisi yang diundang siapa? Seleb TikTok. Iya sih bener Mo ya. Udah menguasai ini semua. Sekarang orang gampang bener tenarnya Mo cuman karena TikTok gitu kan. Bener. Iya kan. Kalau dulu Instagram sebelumnya nggak begitu-gitu banget, walaupun ada. Tapi TikTok ini kayaknya sekarang sumber berita, sumber kebenaran tuh dari TikTok tuh. Nah, iya kan? Menarik juga ya, Mo ya. Iya, itu kenapa saya pilih TikTok tuh untuk dunia pewartaan. Iya. Oh, tapi penasaran deh, Mo. Kalau begitu kan berarti kan Romo selalu buka-buka media sosial gitu ya, Mo ya. Entah Instagram, Facebook, TikTok gitu. Emang kalau Pak Romo tuh boleh ya, Mo ya punya media sosial gitu ya? Kalau ditanya Romo boleh atau enggak? Saya jawabnya gini aja, karena waktu saya daftar TikTok, saya nggak ditanya Romo atau bukan, jadi saya buat aja. Bener juga sih, nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan ini Romo atau bukan, kamu Romo atau bukan gitu, nggak ada, saya nggak temu. Ya udah saya daftar aja, saya ikut. Gitu. Tapi awalnya saya cuma install TikTok, lalu scroll buka media sosial. Sebenarnya niat awalnya buat cari bahan homili. Oh, walah. Itu aja. Kekinian ya. Iya, biar kekinian. Homili saya tuh biar kekinian, biar saya ada bahan juga gitu. Sampai akhirnya nyemplung aja sekalian ya Mo ya. Iya, akhirnya udahlah sekalian kita pakai lah gitulah ya. Medianya untuk yang bermanfaat gitu, Bro. Nah, Mo, tapi kalau boleh tahu ya Mo ya, ada nggak sih Mo tantangannya gitu mau bikin konten-konten Romo gitu yang ada di TikTok itu? Saya lihat kan Bu Romo cukup aktif ya bikin konten gitu. Ada nggak sih tantangannya atau mungkin ada nggak sih netizen atau yang julid gitu yang komen-komen di kontennya Romo yang bikin Romo kayak ini netizen gile bener nih. Oke. Tadi ya di TikTok ya. Yang pertama tantangannya adalah gini. TikTok itu pilihannya cuma tiga jenis durasi waktu. 15 detik, ya kan? 15 detik, 1 menit, dan kalau saya nggak tahu, saya sih udah bisa 3 menit ya. Tapi nggak tahu kalau yang saya nggak tahu syaratnya apa supaya bisa 3 menit itu apa syaratnya sehingga kita bisa post video 3 menit. Ya, tapi pilihannya cuma itu, 15 detik, 1 menit, dan 3 menit. Tapi saya selalu berusaha di bawah 1 menit. Nah, sebenarnya itu tantangannya. Yuk, Dita. Bagaimana saya bisa menyampaikan sesuatu, ibaratnya bagaimana saya bisa homili mewartakan kabar sukacita dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu. Ya, 1 menit. Tapi isinya bermakna gitu ya Mo ya. Nah, iya, isinya bermakna dan ngena gitu, relate langsung. Itu tantangannya sebenarnya buat saya. Ya karena kalau kelamaan tuh kan juga males ya mau ngelihatnya gitu ya kepanjangan. Betul. YouTube itu mungkin sekarang di skip kali ya kalau nonton ya, kalau YouTube ya. Iya sih mau bener, saya juga suka gitu skip. Karena ya kan kalau kita kayaknya udah kalau nggak di playbacknya dicepetin jadi 2 kali. Iya bener. Gitu kan.
Kecuali lagu ya. Kalau lagu dicepetin gitu lah nanti suaranya. Tapi kalau kita nonton YouTube, nonton apa berita atau apa, biasanya kita cepetin tuh. Karena kita nggak mau lama-lama. Saya yakin juga nih. Saya punya keyakinan, saya belum lihat ya ada penelitiannya atau enggak. Kenapa TikTok pilih 15 detik, 1 menit? Jangan-jangan di balik itu ada tim besar TikTok ya, mungkin ada tim besar TikTok, staffnya itu pasti ada riset psikologinya, saya rasa tuh. Makanya milih waktu segitu-segitu ya. Iya, 15 detik dan 1 menit. Pasti itu kan yang buat orang nyantol itu ya. Iya. Gitu sih, itu tantangannya. Gimana kalau yang tadi mau, yang soal netizen mau, yang dulu itu ada nggak sih mau yang komen-komen gitu? Sejujurnya sebenarnya saya jarang buka komen. Ya, jadi ya udah saya bikin konten, bikin video ya sudah, saya lempar aja. Mereka mau menangkap baik, mereka mau misalnya komentar sesuatu, ya sudah, itu kan kebebasan mereka untuk menanggapi tuh. Kalau saya sih ya udah, ngapain ambil pusing, orang saya yang bikin video, saya yang bikin konten, kecuali kalau ada yang kasih masukan, oh ini apa, tapi itu juga nggak banyak sih saya lihat. Dan saya perhatikan nggak banyak. Ya. Saya udah lempar aja. You mau tangkap silahkan, you mau tolak juga silahkan, itu hak kalian gitu. Ya. Santai aja, santuy coy. Santuy, mantap. Ya, ya jujur aja sih ya, gue tuh suka banget. Romo Bekti, ya itu singkat, padat. Ini bukan romonya, maksudnya TikToknya ya. Bukan mau itunya kontennya. Padatnya iya, saya padatnya ya. Tapi nggak singkat ya. Yang langsung kena ke intinya dan maksudnya gitu lah ya, nyes banget. Nah, memang Romo Bekti ini juga salah satu role model aku lah, Romo yang menjadi role model untuk menggunakan di era digital gitu. Jadi kayak kepikiran pengen TikTokan juga nih gitu ya. Nah, sendiri tuh punya nggak sih mau role model atau mungkin sosok yang menginspirasi gitu, atau ada selebgram atau tiktokgram, kok tiktokgram sih, tiktokers yang aduh gue suka nih gayanya nih, pengen ikutan kayak dia gitu, atau apa gitu, sesuatu yang menginspirasi Romo gitu. Ya. Yang menginspirasi sebenarnya sih ya nggak ada sih ya, sebenarnya biasa aja. Saya buat konten juga ya udah buat aja seputar pemilih, seputar sakramen, atau saya lagi seneng nyanyi apa saya nyanyiin tapi saya maknain gitu, berbagi refleksi. Sebenarnya sih ya karena itu aja sih ya, nggak kalau inspirasi selebgram. Masalahnya saya doyan Anya Geraldine, gimana dong? Waduh. Tapi kan ya bisa juga saya contoh gitu bagaimana dia dengan kontennya tuh memikat misalkan, atau dengan caranya dia ngomong, atau Aukarin gitu. Menurut saya Aukarin juga bagus juga di caranya dia ngomong gitu. Atau ya enggak sih, biasanya kutipan-kutipan singkat aja. Saya sih buat aja, nggak kepikiran itu. Paling ini kali ya, mau ngikutin lagunya yang lagi ini kali ya, mau yang lagi viral di TikTok kali ya. Ya, paling gampang kan begitu. Apa yang lagi viral, lalu saya olah, gimana kita masing-masing olah gitu ya. Saya olah, lalu gimana nih kita tambahin supaya ada unsur rohaninya sedikit gitu, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Yang penting kan itu menyentil gitu kan. Benar. Menyentil. Nah itu kita ikut algoritma TikTok aja. Benar, setuju Mo. Apa itu? Nah, lu main dulu, makanya Kadita main TikTok. Iya, betul. Baru ngerti. Lu buat deh sekarang, ntar gua ajarin. Baru mau belajar. Gampang. Gua sudah mulai. Memang karyanya itu original nggak niru siapa ya udah, Romo Bekti itu bikin sendiri gitu ya Mo ya. Nah, siapa tahu Romo lah yang jadi role model orang lain gitu ya kan, seperti amin. Inspirasi ya. Ya. Kalau boleh tahu kapan mulai itu Mo kemarin konten TikTok itu Mo?
bikin gitu ya. Bikin gituan. Iya. Kalau mulai TikTok sebenarnya udah dari setahun lalu. Karena pandemi, pastor-pastor kan nggak ada kerjaan ya. Benar. Ya, pandemi awal-awal. Kalau sekarang, wah repot sekali gitu ya, vaksin semua. Tapi waktu awal pandemi kan sama sekali berhenti tuh kegiatan pelayanan gereja, semua secara online gitu. Saya waktu itu udah bikin video-video, tetapi hanya di-share di WhatsApp grup, ke umat, lalu ke YouTube gitu. Pakai juga di TikTok, tapi belum bikin konten. Kontennya masih konten-konten itulah ya. Tapi pertama kali saya pakai, saya ingat. Pertama kali saya pakai itu TikTok sebelum pandemi. Orang saya homili bikin video TikTok waktu itu. Waktu itu zamannya lagu itu goyang ubur-ubur. Ubur-ubur. Nah, itu beneran loh, masih ada di akun saya video itu. Jadi saya homili di mimbar. Saya minta, ayo Bapak Ibu, anak-anak semua kita goyang ubur-ubur dulu gitu. Ya, waktu itu masih malu-malu. Saya buka handphone tuh, saya itu baru aplikasi. Baru install aplikasinya. Langsung saya jadiin video pertama gitu. Waduh, tapi masih malu-malu. Itu saya udah mulai pakai TikTok, tapi belum bikin konten, hanya buat simulasi homili aja waktu itu. Lalu mulai bikin konten yaitu ketika Paskah 2021 kemarin ya, Paskah 2021 kemarin. Ada anak misdinar sebenarnya. Saya sebenarnya kan homili biasa di dalam misa Kamis Putih. Homili biasa, lalu ada anak misdinar yang tugas itu mungkin dia terkesan dengan salah satu bagian secuplik dari homili saya, lalu dia potong itu, lalu dia tambahkan refleksinya dia tentang itu loh, to the bone itu. Ya, saya lihatnya itu tuh mau. Nah, dia posting tuh, anak misdinar itu dia posting, ternyata meledak gitu. Waduh, dipakai di mana-mana. Dia juga sampai minta maaf. Aduh, Romo minta maaf nih, videonya saya ini rame gitu. Dia malah jadi nggak enak minta maaf sama saya. Sejak saat itu ya sudah, saya bilang ke dia, ya udah kita sama-sama, kamu sudah buat konten bagus. Terima kasih, saya diperkenalkan dan memicu saya untuk buat konten. Ternyata orang membutuhkan konten itu ternyata. Yang bersifat rohani sebenarnya butuh. Nah, mulai saat itu saya berniat, ya udah saya akan buat satu konten per hari. Ya udah akhirnya itu ya udah. Lanjut terus jadinya ya, Mo. Lanjut terus sampai sekarang. Mau itu ditonton banyak sedikit, pokoknya saya lanjut terus. Yuk, Dita. Mantap. Anak-anak baru semua. Ya, cepat memanfaatkan sesuatu apa yang dia lihat baik. Wah, ini kayaknya seru nih ya, pandai gitu. Iya. Sebenarnya kan pasti SMP SMA-an ya, Mo ya. Iya, SMP. Benar. Bahkan ibu-ibu juga banyak kayaknya, bapak-bapak. Nah, udah beralih semua. Pas banget nih, ini kan kita masuk bulan September ya, Mo ya. Oke, betul. Bulan Kitab Suci Nasional. Tahu nggak lo, yuk? Ya tahu lah gue. Buset, jangan nyepelin gue lo sekata-kata. Bang. Nah, biasanya kan orang muda Katolik itu mau nggak terbiasa lah loh, bisa dibilang tidak terbiasa dengan kitab suci atau membaca kitab suci. Jadi kitab suci di rumah tuh bukan cuma tebel isinya, tapi tebel debunya juga gitu ya. Tapi dipegang gitu. Jadi kalau dipegang tuh sidik jarinya terlihat tampak nyata gitu. Nah, Romo punya tips nggak atau saran nih gimana sih mungkin orang muda Katolik itu bisa memanfaatkan era digital ini yang membantu orang muda Katolik itu tertarik gitu mau sama kitab suci, atau bahkan mungkin tadi ikutan terinspirasi akhirnya berani mewartakan gitu. Ada ngomong betul banget ya. Kalau jokesnya adalah kalau orang Katolik, bukan cuma orang muda aja ya. Orang Katolik tuh kalau bicara soal kitab suci dia langsung nunduk gitu. Karena merasa nggak tahu apa-apa kan. Yeah. Tapi sekarang kita nggak bisa mengatakan atau menggunakan jokes itu juga. Orang kitab suci udah ada di handphone. Ya kan? Udah nggak tebel lagi, udah nggak berdebu lagi.
Jangan-jangan di biara-biara, di frateran-frateran juga kitab sucinya udah berdebu juga. Karena semua udah beralih ke handphone ya, mau. Iya, karena sekarang ya saya masih buka kitab suci karena harus ada yang diolah di situ kan, yang tidak ada di handphone. Tapi sekarang saya kalau baca kitab suci harian, bacaan harian atau cari ayat-ayat ya dari handphone gitu kan, itu lebih mudah. Maka sebenarnya kan soal niat tuh, soal niat. Benar. Bukan soal waktu ya, karena nah ini juga sebenarnya yang menantang saya secara pribadi. Kenapa saya buat konten-konten banyak yang berhubungan dengan ayat kitab suci, tentang pewartaan, tentang homili dan lain sebagainya. Karena saya pribadi merasa prihatin. Sebenarnya konten-konten misalkan ayat kitab suci atau kutipan-kutipan singkat atau perenungan-perenungan itu dibutuhkan oleh kita orang muda Katolik. Tapi kadangkala dari gereja Katolik, dari romo-romo, dari suster-suster atau dari pewarta-pewarta kita semua itu jarang buat konten begitu. Nah, yang buat konten banyak itu ya saudara-saudara kita yang Kristen itu banyak. Ya. Itu keprihatinan saya pribadi ya. Ini orang Katolik, kenapa dia nggak share konten-konten yang dari Romo, dari gereja Katolik. Sebenarnya mereka fine aja, mereka apalagi kalau lagi galau kan, Aryo Amadito kan, pasti bukan sosokan sih ya. pasti cari ayat-ayat kitab suci gitu ya, lalu diposting. Benar mau. Ya. Kita kan lagi galau ditinggal pacar, lalu posting waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waduh, benar. Nah, sebenarnya kita begitu loh. Nah, saya tertantang juga dan ada keprihatinan kenapa mereka nggak share yang dari gereja Katolik gitu. Jangan-jangan karena kitanya memang nggak banyak produksi konten-konten seperti itu. Maka saya mengajak juga warungers nih, ayolah kita buat konten-konten seperti itu. Jangan cuma men-share, tapi kita produksi juga karena sebenarnya dibutuhkan loh. Dibutuhkan, itu kebutuhan loh. Apalagi buat yang galau-galau, buat yang lagi di ghosting. Apalagi buat yang jomblo-jomblo gitu kan. Kalau yang jomblo nggak dapat pasangan-pasangan, dia langsung buka kitab Kejadian. Tuhan Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sebenarnya itu kita butuh. Kalau kita mau nyambungin gitu ya, Mo ya, itu pasti ada aja ya, Mo ya. Ada niatan kita juga ya, Mo ya, benar-benar. Iya, benar. Nah, itu apalagi di virtual begini gampang sekali. Iya, benar. Iya. Nah, Mo, kalau boleh tahu, Mo, ada nggak sih, Mo, pengalaman yang menguatkan Romo nih dalam membuat pewartaan di media sosial TikTok ini, atau mungkin ada pengalaman yang malah justru bikin Romo pingin berhenti gitu, kayaknya gue udahan lah bikin konten itu, stop deh nih, udah cukup sampai sini gitu, Mo. Boleh nggak share-share, Mo? Yang menguatkan, yang pertama kali menguatkan adalah bahwa waktu yang tadi ya, balik lagi konten pertama saya yang istilah itu ya. Sebenarnya saya mau ditonton banyak orang, mau viral, diposting banyak orang ya biasa aja. Tapi yang menguatkan saya adalah ternyata postingan saya itu atau homili saya itu di-upload di storiesnya Next Carlos, coy. Oh iya, Romo. Iya. Wah, dan dari situ, wah ini pencapaian saya nih, nggak penting berapa yang nonton dah, yang penting di repost sama Next Carlos. Makan cuy. Enggak, itu bercanda. Tapi bener, Next Carlos dia stories, IG stories ya dari bahan itu. Tapi yang menguatkan adalah begini. Ketika saya tadi yang saya bilang, saya kan buat konten, buat ini, saya konsisten, misalkan ya ada isinya. Saya selalu berusaha dalam setiap konten saya itu saya harus mengeluarkan suara saya.
barang sedikit iya. satu dua kata, yang penting suara saya keluar. Daripada saya Ya, cuma diem lalu ada tulisan banyak atau anonim gitu ya. Saya selalu berusaha, kita punya mulut kok untuk bicara, ya sudah. Saya keluarkan satu atau dua kata dari mulut saya, sehingga itu lebih mengena dan itu lebih menguatkan. Dan ketika saya melempar itu, ya banyaklah 10 atau 20 orang itu mungkin tersentil dan berterima kasih, mengena gitu. Atau mereka nggak berterima kasih pun juga saya syukuri, menjadi kekuatan saya bahwa mereka melihat itu, dan syukur-syukur kalau mereka lalu paling nggak gelisah. Benar. Iya. Karena habis lihat itu, kayak ini contoh deh, saya daripada ngomong macam-macam deh. Saya contoh, tadi kan saya bilang, wah Romo Bekti, kalian nyapa gitu kan, Romo Bekti. Lalu saya bilang, kamu siapa? Itu kan rame tuh di TikTok berapa waktu lalu. Lalu saya pikir-pikir, apa ya, saya bikin konten apa ya dari lagu itu. Lalu saya tulis aja, orang Katolik yang nggak pernah ngaku dosa atau sudah lama tidak ngaku dosa. Itu kan ada lagunya tuh. Lalu saya tampilin fotonya Santo Petrus. Lalu Santo Petrus background nyanyiannya, kamu siapa lah. Lihat itu loh, aja gitu, Santo Petrus diajak-ajak gitu loh. Iya. Nah, itu kan diolah tuh. Dan itu ternyata banyak yang, ya saya nggak tahu ya mereka beneran begitu atau hanya komen aja. Mereka jadi ingat lagi, aduh Romo, saya terima kasih diingatkan. Aduh Romo, saya sudah lama tidak mengaku dosa. Even dia mau nanti ngaku dosa atau enggak, yang penting dia punya kegelisahan, itu sudah menguatkan buat saya. Itu. Iya. Jadi nggak tenang, jadi gelisah. Aduh iya bener ya, saya udah lama nggak ngaku dosa ternyata gitu. Kalau yang buat down sih ya nggak ada lah, nggak ada. Saya mah so far nggak ada ya, mau ya, happy aja. So far nggak ada, happy aja. Mantap. Kalau saya diambil pusing, kalau orang nggak suka ya udah. Kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang juga. Iya. Mo, tapi kalau boleh tahu, Romo ini nggak sih mau kayak bikin schedule gitu, apa hari ini gue harus bikin konten nih, hari apa atau memang sesuai mood dari Romo aja gitu, atau muncul ide Romo bikin gitu? Kalau konsistensi, setiap hari saya menantang diri, memacu diri, saya harus buat satu konten. Apapun itu, entah misal paling gampang kan kalau saya Ekaristi itu saya bisa memang saya sengaja mengeluarkan quotes 1, 2, 3 kalimat yang nanti akan saya posting di TikTok. Atau kalau saya lagi nggak bisa online, nggak bisa di YouTube ya, disiarkan di YouTube, ya saya buat konten-konten ya tentang sakramen atau tentang nyanyi. Kalau saya lagi demen nyanyi. Yang penting saya memacu diri satu konten per hari. Satu hari pokoknya ada satu aja yang mau dibuat. Ya, pokoknya minimal satu gitu. Nah, berarti terus-terusan ya Mo, itu ada yang bantuin nggak Mo? Misalnya ada tim sukses. Iya benar, ada tim khusus nggak sih Mo yang bantu Romo? Mungkin gitu. Menarik nih. Kalau ditanya tim sukses, sebenarnya bukan tim sukses juga, karena saya nggak sukses-sukses juga. Tapi kalau buat saya bukan tim sukses, tapi tim tim support ya, tim kreatif ada. Tim kreatif ada. Terutama saya biasanya diskusi dengan romo-romo yang istilahnya romo-romo balita ya, bawah 5 tahun, atau usia tabisannya itu di bawah 5 tahun. Jadi masih romo-romo muda. Iya. Jadi kadang saya melempar, misalkan lagi rame apa, berita apa, atau lagi viral apa, saya lempar gitu. Lalu romo-romo itu ya mungkin mereka punya ide, tapi kan mungkin nggak seyakin saya gitu. Iya benar. Nah, kadang di grup itu, di grup saya itu, di grup romo-romo KAJ yang muda-muda itu, ya itu kadang nih buat konten tentang begini aja nih, bagus.
Atau nih harus diangkat nih seperti ini. Oh, ini harus kalau bahasanya dilawan kan enggak juga ya. Kalau dilawan enggak. Tapi bagaimana kita buat konten yang ada kebenaran lain, kebenaran yang harusnya diikuti nih gitu. Jadi tim kreatifnya ada gitu, tim kreatifnya ada. Cuma asisten saya udah pada sibuk sih nih, Dita sama Aryo udah pada sibuk. Waduh. Bisa sih masih bisa dikontrak. Masih bisa mau. Nah, itu dia. Demi centang biru kita mah bisa aja ya, Kak. Atau akun saya dipakai dulu ya. Boleh. Pinjam dulu. Boleh. Kalau anak muda sekarang itu kan mungkin ketakutan untuk bikin misalnya kayak bikin TikTok tapi ada rohaninya atau TikTok itu kayak takut dibilang pencitraan gitu ya, mau yang misalnya kayak Aryo nih, gue tahu banget tuh si Aryo kan kehidupan sehari-harinya nggak holy banget gitu kan ya, tapi kayak sosialnya dia sok holy gitu loh mau. Nah biasanya tuh anak muda tuh takut mau dengan jas gitu loh. Terus Romo punya tips buat menumbuhkan kepercayaan diri orang-orang muda yang seperti itu, Romo. Iya. Kalau masih pikirin itu berarti nggak sesuai yang episode kemarin dong, nggak merdeka dong. Iya kan, nggak merdeka. Artinya apa? Buat saya ya memang tugas kita itu ya nih harus dipahami ya supaya nggak salah tangkap. Tugas kita itu memang ya pencitraan. Kan kita diciptakan sesuai dengan citra Allah. Nah, itu kan. Sesuai dengan citra Allah, sesuai gambar dan rupa Allah. Maka ya, kalau dikatakan di kitab suci, sesuai dengan kita diciptakan sesuai dengan citra Allah. Ya berarti kan dalam hidup ini kita harus senantiasa berusaha pencitraan ya. Itu kan sebenarnya bukan yang negatif ya, pencitraan, ingin meneladani, menyerupai siapa ya? Menyerupai Allah, Yesus yang mewartakan. Maka ya kasihan deh lu kalau masih menganggap sesuatu yang misalkan tuh so rohani banget, so suci gitu. Itu dari zaman saya kecil juga penyakitnya itu buat saya kasihan gitu sekali. Iya, kasihan sekali. Artinya kalau mau nunggu suci nggak suci-suci juga ya Mo ya? Iya, kalau nunggu suci saya juga suci-suci apaan saya? Buaya belum datang Mo? Apa? Suci-suci baju, buaya belum datang. Oh iya, suci-suci baju. Kalau saya sih salib suci Mo yang ada di Cilincing. Oh, yang parokinya Dita dong, salib suci. Iya. Iya, kita nanti sucinya nanti kalau nunggu betul tuh tadi. Kalau nunggu suci kita nggak mulai-mulai. Benar-benar. Banyak yang dipikirin malah ya mau ya jadinya nggak mulai-mulai. Udah. Pokoknya selama Santo Petrus masih nyanyi kamu siapa. Gitu. Ya. Nggak apa-apa lah, udah. Kita yakin. Istilahnya begini, kenapa judulnya Misionaris Digital di Hutan Belantara Virtual? Karena dunia maya, dunia virtual ini sebagaikan hutan belantara, bro. Semua. Kita mau ketemu, kita kalau masuk hutan belantara, kita mau ketemu binatang buas, ada. Iya kan? Binatang yang bisa kita makan, ada. Ya. Binatang yang beracun, ada. Binatang yang lucu pun ada. Sama juga. Kalau kita masuk ke dunia maya, dunia virtual, ya internet, surfing, kita mau cari yang beracun, ada. Ya kan? Mau cari yang lucu, ada. Mau cari yang buas, yang mengancam kita, ada. Tapi mau yang membantu kita, mendukung kita, ada juga. Maka kita mau kita ketemu siapa aja ada, tapi kan itu juga dihadirkan, diproduksi ya. Hutan itu menumbuhkan tanaman itu semua, menghidupkan binatang-binatang itu semua. Maka kita mau OMK ini, kita diutus untuk menjadi misionaris digital. Mantap. Misionaris nggak harus jauh-jauh ke Papua, ke Afrika, ke Amerika Latin gitu.
ya itu ada juga misionaris begitu ya. Tapi kita Ya. sederhana sekali sekarang dari jempol kita udah bisa jadi misionaris digital. Nah, Benar. di hutan belantara virtual kita mau produksi binatang atau tumbuhan-tumbuhan yang mendukung, yang bisa dimakan, yang baik, yang benar. Itu sehingga Oke. pilihannya lebih banyak yang baik daripada yang buruk nanti. Nah, benar Romo. Oke. Gitu. Boleh deh, abis ini gua mulai lah kayak Romo Bekti lah, hal-hal kecil dulu kan ya Kak Dita ya. Ya, Mulai. misalkan Aryo hari ini, aduh, ketemu perempuan cantik sekali. Terima Waduh. kasih Tuhan, ya kan? Terima kasih Iya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menciptakan seorang yang begitu mempesona. Aduh, Itu gua kan langsung itu mengajarkan orang juga, oh iya ternyata Tuhan menciptakan seseorang yang mempesona loh, gitu kan? benar. Siapa tahu kalau ada cewek-cewek yang baca itu atau buka video itu jadi, oh ternyata saya mempesona buat dia, gitu. Makin kesemsem Kak. Nggak bisa bedain, punggungnya bolong Apa? pas nengok. Lu mana aneh aja. Itu sederhana aja tapi menguatkan orang gitu loh. Iya. Itu menarik tuh. Ayo. Saya dukung. Di teman-teman warungers juga gitu ya Kak Dita ya, harus ya. Apa? Ajak jangan lupa. Apa? Gue diajak, jangan lupa gue diajak. Gampang. Pokoknya semuanya ntar harus belajar buat konten seperti kayak Romo Bekti ya kan di rumah Betul. di warungers. Betul. Udah dikasih nih ya tips-tipsnya ya. Oke, Romo. Benar. Dari tadi kita udah dengerin nih Moya pengalaman Romo, kapan Romo mulainya, kenapa Romo memulai itu, pengalaman pribadi Romo, sampai kenapa sih kita nih orang muda Katolik tuh juga harus berani gitu jadi misionaris digital tadi ya Moya. Nah, Romo punya nggak nih saran nih untuk para warungers yang nonton ya, supaya mereka tuh jadi lebih berani gitu loh mewartakan iman Katolik gitu di media sosial gitu. Ada nggak mau nih saran-saran atau tips buat para warungers? Ya mau. Oh, saran saya, ini bukan saran ya, ini pengalaman saya. Jadi kalau saran kayaknya wah harus dilaksanakan banget gitu ya. Tapi oke juga buat share. Buat saya kalau yang lebih lebih buat saya mengenai itu bekal ya. Bekalnya apa sih? Bekalnya apa sih buat berani akhirnya jadi misionaris digital ya. Bekal kita adalah ya, kita sama-sama. Bekal kita sama-sama adalah kita mau membuat orang sukacita. Udah itu. Niatnya itu saja. Kita mau buat orang sukacita. Jangan sampai kehadiran kita itu justru membuat orang jadi muram, jadi merenung gitu, jadi menghindar. Enggak, jangan. Tips saya adalah ya sudah kita bagikan sesuatu yang positif, yang benar. Maka kalau kita datang nih, orang nggak awkward dengan kehadiran kita gitu. Kita ditunggu-tunggu, kehadiran kita ditunggu-tunggu gitu. Bayangkan kalau kita lagi nongkrong di warung nih, tiba-tiba datang orang yang nggak asik gitu ya. Kan kalau kita nih asik nih, kita kan ngobrol asik nih, ya. Tiba-tiba datang satu yang asing, yang kok gitu ya. Langsung kita kan awkward gitu, jadi mau lanjut ngobrol atau makan atau mau ngapain gitu. Ya berarti kan itu pribadinya belum menampakkan sukacita. Belum membawakan sukacita. Ya udah, karena buat saya dasarnya itu, kita kan mau mewartakan sukacita, Injil, mewartakan menjadi misionaris, mewartakan sukacita. Gimana mau mewartakan sukacita kalau orangnya murung, orangnya suka marah-marah gitu, orangnya berpikiran buruk terus gitu. Ya sudah, tampilkan aja. Ya kan? Kalau ini sih saya yakin sudah selalu senantiasa mewartakan sukacita kita, Dita dan Aryo nih. Ya. Kalau lihat mukanya aja tuh langsung aduh, sumringah gitu loh. Iya itu paling dasar kita mau mewartakan sukacita aja, jangan sampai kehadiran kita malah membawa duka cita atau malah petaka. Bahaya tuh.
minimal tuh misalnya hari itu kayaknya lagi sulit banget atau lagi stres banget, terus lagi scrolling TikTok, nemu ada konten bagus yang kita buat, akhirnya menghibur orang itu hari itu. Nah, iya itu. Ya. Baik. Benar. Nah, Tapi Mo, pas banget. iya. Saya juga lihat nih Romo kalau di apa tuh namanya TikToknya gitu sering bawa ukulele itu Mo. Iya, Boleh benar, kali iya. diunjukin gitu kan? Ukulele yang tadi saya mainin di awal. Ini ya, ini. Iya, Benar. oh mau Mainin juga tuh dong dia. buat kita, Nah, mainin Mo. dong Mo, boleh Mo. Sebenarnya saya ada gitar yang gede juga gitu. Nah, Tapi kalau saya yang gede, gitar yang gede dipakai saya jadi nggak lucu. Jadi saya sebenarnya bukan ngincer nyanyinya, merdunya enggak. Saya ngincer lucunya saya. bener. Badannya gede, gitarnya kecil gitu. Lucu. Unyu-unyu. Gitu. Kayak imut banget gitu ya. Bener. Boleh lah Mo nyanyi ya Mo. Oke. Lagu. Paling supaya kita semua terpanggil untuk menjadi misionaris digital, dan kita akhirnya setelah ini nih, saya harap setelah ini banyak konten-konten yang berseliweran di TikTok, di Instagram dari orang-orang muda yang kita siarkan aja sukacita. Ya. Maka sebelumnya kita harus dengar panggilan Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya. Terus apa lagi ya, lupa gua. Ya gitulah ya, dengar dia panggil nama saya gitu ya. Benar. Sehingga kita menjadi misionaris digital yang top ya. Orang muda Katolik nih nggak usah modal apa-apa, modal jempol sama kuota, kita jadi misionaris. Setuju. Aduh, Benar. gimana ya? Makin berisik kan? Makin percaya diri kan sekarang kan makin ya? pede gue nge-develop TikTok gue biar kayak Romo Bekti, nggak mau kalah gue. Aduh, terima kasih banget nih ya, hari ini tuh kita dapat istilahnya makanan rohani ya, yang orang muda banget, yang waduh pokoknya bisa membantu orang muda di luar sana yang mungkin tadinya galau-galau, bingung-bingung mau mikir, kayak ya tadi dibilang takut sok suci, tapi terpatahkan dari penguatannya Romo Bekti hari ini ya. Romo Bekti, benar. Ya. Sekali lagi Romo, terima kasih banyak sharing-sharingnya Romo. Gila. Thank you. 1 jam naik apaan nih? Iya, Romo pulang naik apa Mo? Hutan. Saya tadi sudah, karena kita di tengah hutan ini. Ya. Tadi saya sudah telepon ke Romo-Romo yang muda itu tadi, yang tim kreatif saya. Saya harus ada jadwal bikin konten sekarang di kita ya. Jadi harus kembali cepat, maka mereka kirim helikopter buat saya. Ah, ini kedengeran. Helikopter itu apanya Hello Kitty, Mo? Hello Kitty. Nih, udah mulai kedengeran nih suaranya nih. Udah mulai kedengeran nih. Oh iya, itu pakai baling-baling bambu ya Mo ya? Oh, bener pakai baling-baling bambu loh. Karena saya harus cepat berpindah saya. Boleh Mo, siap. Semoga selamat sampai di jalan Mo. Sampai ketemu lagi. Iya, benar. Mo, saya udah titipin Indomie-nya tadi ya, belum jadi makan jadinya tuh. Oh iya, nanti deh kita makan bareng ya. Iya. Sore-sore gini enak. Sendoknya jangan lupa dibawa. Oh iya, aduh, sendoknya gede banget. Oke deh, Warunges, thank you ya. Saya udah ditraktir bubur tadi, buburnya enak. Sama-sama Romo. Sama mie mampir lagi ya Mo. Mie angetnya enak banget. Pokoknya kalau di warung OMK nih, yang enak-enak pokoknya. Ya, pokoknya jangan sampai kelewatan nih. Aduh, makanannya enak-enak, nongkrongnya asik, ya. Sukacita semuanya pokoknya. Terima kasih. Oke. Bye Romo, hati-hati. Thank you. Saya akan kembali ke kota dengan helikopter. Ya. Bye. Oh yuk, wah. Waduh. Gila ya, canggih bener loh Romo Bekti. Pakai helikopter ke ini hutan. Nah, males gue naik motor butut lo, terus suruh dorong lagi.
Gaya-gayaan lu, ntar gue beli juga helikopter, gampang, say. Nah, yuk, Aduh, ini pas gimana nih nih. Kak? Kalau tadi kita udah dapat bekal dari Romo Bekti ya, pas banget Ya. nih yuk sama tantangan kita atau challenge kita ke teman-teman muda yang berupa giveaway kita yuk. Kamu ingat nggak kita punya giveaway apa? Apaan giveaway-nya? Giveaway lomba TikTok. Bentar, gue inget. Oh, ala lomba TikTok. Nah, kabar gembiranya nih, kalau minggu lalu kan kita bilangnya akan diumumin di episode 4 ini. Tapi kayaknya semuanya teman-teman ini banyak banget yuk. Jadi kita perpanjang. Mantap. Jadi gue masih bisa ada kesempatan lah ya bikin-bikin juga nih ya. Oh, jelas. Tapi lu jangan lupa ya baca di IG-nya Komkep KAJ tentang ketentuannya, syarat-syaratnya. Oh, siap. Jangan Mantap. sampai lo ketinggalan ya. Oke. Ya, benar. Lagi nih yuk, kita yuk. Ada satu lagi Kak Dita nih, acaranya dari Komisi Liturgi nih. Buat teman-teman yang punya suara-suara merdu seperti malaikat, asik. Komisi Liturgi berkolaborasi dengan Komisi Kepemudaan ingin membuat lomba virtual paduan suara buat teman-teman di dekenatnya masing-masing nih, gitu. Ya, betul banget teman-teman. Ya, teman-teman bisa share ini kali ya. Ada nggak ya flyernya ya? Oke. Ya, ini dia nih. Betul. Ya, jadi teman-teman OMK KAJ bersiaplah mendaftarkan diri kalian ke dekenatnya masing-masing, ya kan? Betul. Karena banget. Lomba ini akan diikuti oleh dua perwakilan, dua kelompok choir mewakili satu dekenat, gitu ya. Betul jadi, banget. akan langsung daftar ke Romo dekenatnya masing-masing, jangan sampai kelewat. Yes, benar. Dan jangan lupa juga nanti bisa dilihat di IG-nya Komkep KAJ ya, teman-teman. Cek buat ngeliat nih flyernya yang kalau masih belum pada jelas. Ayo tunjukkan bakatmu, nggak cuma di TikTok, tapi tunjukkan bakatmu juga dengan suara merdu teman-teman semua nih. Ya kan Kak Dita? Betul banget, apalagi ini dibuat dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yo. Sumpah Pemuda, benar. Anak muda dituntut untuk semangat terus. Yes. Nah, satu lagi nih Kak Dita, biar warung kita makin bagus kan ya. Nanti kita bisa buka cabang lebih banyak lagi, nggak cuma di kota. Nih sekarang kita udah ke hutan. Besok kayaknya gue plan mau deket-deket pantai gitu kan. Biar semilir-semilir angin pantainya juga masuk kan. Kita mau minta evaluasi dari teman-teman semua ya. Yuk monggo para warungers, dibuka handphonenya. Bisa di-scan barcode-nya nih yang udah ada di layar teman-teman semua. Yuk, boleh ya diisi evaluasinya. Betul banget. Supaya warung kita cabangnya makin banyak, narasumbernya juga makin kece-kece. Betul banget. Dan yang kita bahas semakin membawa kebaikan untuk orang muda Keuskupan Agung Jakarta. Yuk, satu lagi nih yuk. Apa? Nih, buat teman-teman yang punya bisnis kecil-kecilan, boleh loh dipromosi di warung kita ini. Betul. Misalnya, backdrop kayak di belakang kita ini. Kayak gini nih, mantep gak tuh? Kece badai. Nggak usah takut teman-teman kalau yang warungnya masih di istilahnya masih kecil kayak gitu ya, nggak apa-apa. Kita mau bantu teman-teman promosiin usahanya supaya makin maju karena berkat warung OMK ini. Gitu. Ya, oke. Yuk, ini udah 1 jam nih kita di sini. Iya, perasaan baru aja kita nyampe nih hutan ya. Kita harus ngelanjutin beres-beres dulu ya teman-teman ya. Kita karena baru launching, jadi kita masih banyak yang harus diberesin di warung ini. Saya sama Kak Dita kayaknya kudu pamit dulu nih teman-teman. Nah, yuk kita pamit aja yuk. Yuk, boleh. Oke. Sampai jumpa warunger. Saya Aryo. Yuk pulang yuk.